Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yusolihah Yusuf. Kali ini saya akan berkisah tentang seorang alim ulama besar dari 4 madhab, yaitu Imam Ahmad Hambal bersama dengan seorang penjual roti. Siapa yang tidak kenal beliau? Seorang alim ulama besar, penghafal 1 juta hadis, seorang yang soleh, zuhud, wara, dan masih banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada pada beliau rahimahullah. 1 juta hadis ini, kata para ulama, bukan hadisnya 1 juta, tapi setiap hadis itu mempunyai puluhan bahkan ratusan jalan. Dan di sini Imam Ahmad mampu menghafal hadis beserta dengan semua jalan-jalannya, dan apabila dikumpulkan menjadi 1 juta hadis. Imam Ahmad sendiri merupakan murid dari Imam Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Dikisahkan dalam tulisan Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, yang dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau sangat ingin sekali pergi ke negeri Syam. Padahal di sana beliau tidak ada hajat, tidak punya kenalan, tapi beliau sangat ingin pergi ke sana entah kenapa. Hingga dia tetap pergi ke sana meskipun perjalanan tempat beliau ke Syam itu sangat jauh. Setibanya di Syam, beliau beristirahat di sebuah masjid dan menghabiskan waktunya di sana mulai dari zuhur menuju asar, asar menuju maghrib, maghrib menuju isya dengan membaca Al-Quran dan berjamaah di situ. Setelah memasuki malam, beliau berusaha untuk istirahat, nyempil di pojok gitu kan ya, di masjid untuk istirahat. Tapi tiba-tiba marbot atau penjaga masjid datang bertanya, "Ada apa, Syekh?" katanya. Syekh di sini dalam bahasa Arab berarti ada 3, yaitu orang tua, kedua orang alim, ketiga adalah orang kaya. Jadi nggak selamanya Syekh itu orang alim. Kalau di sini karena Imam Ahmad tidak memperkenalkan dirinya, dan zaman itu meskipun semua orang kenal dengan Imam Ahmad, seorang ulama besar, orang yang diagungkan, namanya tersohor, tapi kan tidak ada yang namanya foto, tidak seperti media sekarang kan. Jadi kalau dia tidak memperkenalkan diri ya tidak tahu siapa gitu. Sehingga Imam Ahmad menjawab, "Musafir mau istirahat," kata penjaga masjid. "Tidak boleh, Syekh, peraturan." Akhirnya Imam Ahmad keluar masjid. Setelah penjaga pintu mengunci masjid dan pergi, Syekh maksudnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad beristirahat di pelataran masjid. Penjaganya datang lagi, penjaga masjid. "Ngapain lagi, Syekh?" katanya. "Istirahat, musafir," jawabnya. Kemudian penjaga masjid bilang, "Tidak boleh, Syekh, di dalam tidak boleh, di luar pun tidak boleh," katanya. Masya Allah banget, penjaga masjid sangat amanah ya. "Peraturan, Syekh, tidak boleh." Akhirnya Imam Ahmad kan tidak punya tujuan, dia agak menolak kan, disuruh pergi, hanya ingin istirahat di masjid ya. Karena itu sama penjaga masjidnya didorong-dorong kan, didorong-dorong hingga di jalanan. Di seberang jalan ada seorang penjual roti, kemudian melihat kejadian itu dan memanggilnya, "Syekh, kesini ke toko saya, istirahatlah di tempat saya." Nah, kemudian Imam Ahmad datang ke tempat penjual roti itu. Meskipun kecil, ada tempat istirahat di belakang. "Rumah saya tidak jauh dari sini, Syekh, ini tempat roti saya." Seperti itu. Saat memasuki kedai roti itu, Imam Ahmad melihat ada kejadian menarik di sini. Seorang ulama besar tahu kan, si penjual roti ini setiap aktivitasnya itu selalu beristighfar, astagfirullah, menuangkan tepung, astagfirullah, memecahkan telur, astagfirullah, adonan kue, astagfirullah. Kemudian dia bertanya, "Anda mengamalkan ini sejak kapan?" Saat menjawab pertanyaan seperti ini otomatis berhenti ya, tapi setelah menjawab dia melanjutkan istighfarnya. "Sudah lama sekali, sejak saya bujang dulu. Saya buka kedai roti ini udah 30 tahun, saya mengamalkannya nih." "Terus apa yang kamu dapat?" kata syekhnya. Maksudnya syekh saya di sini Imam Ahmad ya. Kemudian Imam Ahmad
bertanya lagi, apa yang kamu dapat? Kemudian penjual roti ini menjawab, semua yang saya minta Syekh, tidak pernah Allah tidak kabulkan, hanya satu yang belum dikabulkan. Imam Ahmad kan otomatis kan penasaran ya, semuanya terkabulkan, baru satu yang belum kabulkan, apa? Kan penasaran. Apa itu? Kata Syekh Imam Ahmad, saya itu sudah lama sekali berdoa untuk dipertemukan dengan seseorang alim ulama yang sangat saya cintai, yang saya agungkan, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, kata penjual roti tersebut. Hingga akhirnya Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Jadi sebab istighfarmulah aku datang ke kota ini, sebab istighfarmulah aku diusir tidak boleh tidur di masjid, dan sebab istighfarmulah aku datang ke kedaimu dan ditawarimu olehmu untuk istirahat di tempatmu. Akulah Imam Ahmad Hambal. Astagfirullah, Masya Allah. Dengan istighfar, seorang alim ulama besar Imam Ahmad Hambali mendatangi seorang penjual roti. Ya, seperti itu kisahnya. Ini kisah nyata. Sehingga kita tidak bisa meremehkan istighfar itu sendiri. Dan saya mau mengisahkan lagi sebuah kisah. Masih tentang istighfar. Kali ini datang dari seorang dokter muslim. Dokter spesialis ahli tulang. Dia ingin mengadakan perjalanan untuk seminar. Pas waktu perjalanan pesawat melewati sebuah kota Kashmir namanya di situ. Diriwayatkan seperti itu ya. Dan pilot mendadak turun, tidak bisa meneruskan perjalanan karena cuaca sangat buruk. Sehingga mau tidak mau harus turun. Landing di situ. Sedangkan sang dokter itu bingung, harus tepat waktu ke tempat seminar, sehingga dia bertanya-tanya kan, ngelobi gitu, gimana ini. Akhirnya dia mengetahui bahwa jarak bandara ke tempat seminarnya masih 3-4 jaman. Akhirnya dia menyewa mobil untuk datang ke tempat tersebut. Dengan keluarnya seorang dokter itu bersama taksi keluar bandara, baru beberapa kilometer, beberapa perjalanan, cuaca semakin buruk. Badai semakin besar, hujan semakin berat, kemudian banjir datang. Akhirnya mau tidak mau perjalanan harus berhenti. Dan akhirnya berhenti di pemukiman sekitar penduduk. Kebetulan waktu itu dia berhenti di sebuah rumah yang tua dan reot, kemudian si dokter mengetuk pintu tersebut. Datanglah seorang ibu membukakan pintu, kemudian mempersilahkan. Dokter itu mengatakan ingin menumpang di situ sampai keadaan menjadi baik, minta izin supaya diperbolehkan. Akhirnya sang ibu mengizinkan dokter tersebut masuk, dan sang ibu masuk ke dalam untuk mengambilkan minum. Saat sang ibu masuk mengambilkan minum, dokter itu mendengar ada seorang suara rintihan, menangis gitu di dalam kamar. Kemudian ibu menaruh minuman kepada dokter tersebut. Kemudian dia bertanya, suara apa ibu itu? Oh, itu anak saya dokter, sudah lama sekali sakit, 3 tahun. Sakit apa? Sakit tulang, katanya seperti itu. Kok tidak dibawa ke dokter nih? Saya sudah berikhtiar ke sana kemari, semua dokter di sekitar sini sudah saya datangi, tapi mereka bilang tidak bisa. Hanya satu dokter yang bisa, seorang dokter muslim namanya dokter Fulan. Tapi karena keadaan saya dan keuangan tidak mungkin saya mendatangi dokter tersebut, sehingga saya hanya bisa berdoa dan beristighfar untuk dipertemukan dengan dokter tersebut. Akhirnya dokter tersebut berkata, Subhanallah, segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan saya ke tempat ibu, karena istighfar ibulah yang telah membuat pesawat yang saya tumpangi tidak jadi ke tempat seminar. Karena cuaca inilah yang membuat saya berhenti ke tempat ibu. Sayalah dokter Fulan tersebut. Masya Allah. Lagi-lagi Masya Allah. Ya, banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Mungkin di luaran sana masih banyak sekali. Atau bahkan mungkin Sobat Yusolihah Santoso juga punya cerita seputar keutamaan istighfar. Bagaimana? Bisa komen-komen di bawah. Jadi kita bisa saling curhat tentang memang benar
Allah itu maha pengampun, maha pemberi, maha pengabul doa. Banyak sekali keutamaan istighfar ya, keutamaan hadis-hadis, bahkan dalil-dalil dalam Al-Quran pun banyak sekali menyebutkan. Lebih dari 28 ayat mengatakan tentang keutamaan istighfar. Jadi kita sebagai muslim tidak boleh patah semangat, tetap berjuang, tetap percaya, karena setiap doa itu harus ada ujungnya. Jika belum ujung, jangan pernah berhenti, terus berdoa, terus berdoa. Karena bagaimanapun juga kita harus percaya, harus benar-benar yakin. Kalau tidak yakin, bagaimana kita akan menemukan jawaban dari Sang Pencipta. Demikianlah kisah yang dapat saya bagikan pada teman-teman Yusolihah Yusuf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.